kita akan berkenalan dengan notasi sigma. Ya. Sudah siap? Kita masuk ke materi pertama hari ini ya. Materi pertama adalah tentang anti turunan, anti derivatif. Ya, seperti biasa isinya kita ada beberapa dasar-dasar yang apa sih maksudnya anti turunan itu dan apa namanya contoh-contohnya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti ada latihan. Kemudian kita berpindah ke materi selanjutnya ya. Jadi apa sih sebenarnya anti turunan itu ya? Secara definisi ya. Anti turunan itu pada dasarnya adalah seperti ini. Kalau kita punya fungsi f besar, ya, fungsi f kapital, fungsi f kapital ini adalah anti turunan dari fungsi f kecil pada suatu interval i, ya, pada suatu selang i. Kalau turunan dari f besar itu adalah f kecil untuk semua x yang ada di interval tersebut. Nah, kira-kira dari sini bisa menebak nggak anti turunan ini sebenarnya apa? Kebalikan dari turunan, Pak. Ya, nggak, maksudnya di SMA harusnya kalian sudah belajar ini gitu. Anti turunan ini sebenarnya apa kalau dari sini? Integral, Pak. Integral ya. Jadi anti turunan ini ada kaitannya dengan integral ya. Cuman kita belajar dari anti turunan dulu ya, baru ke integral. Nah, contoh ya, contoh. Cari anti turunan dari masing-masing fungsi ini ya. Nah, untuk mencari anti turunan pada dasarnya kalau kita tidak tahu rumus-rumusnya ya, maka kita harus berpikir terbalik. Jadi kita harus berpikir terbalik. Yang kita perlu pikirkan adalah kira-kira fungsi apa ya yang turunannya adalah fungsi yang kita punya. Contoh, kita diminta untuk mencari anti turunan dari 2x. Fx sama dengan 2x. Nah, kira-kira fungsi apa ya yang kalau kita turunkan itu menjadi 2x? Nah, ternyata fungsinya adalah f besar x sama dengan x kuadrat. Karena apa? Karena x kuadrat ini kalau kita turunkan terhadap x adalah 2x. Begitu juga dengan anti turunan dengan cos x ya. Kira-kira apa ya anti turunan dari cos x? Nah, untuk mencarinya ya kita tebak-tebak kira-kira fungsi apa yang kalau kita turunkan kita dapat cos x ya. Ternyata yang kita ingat adalah kita tahu bahwa turunan dari sin x adalah cos x. Berarti anti turunan dari cos x ya sin x. Begitu juga dengan selanjutnya kalau kita punya hx adalah fungsi ya, fungsi 1 per x tambah 2 e pangkat 2x ya. Ini cari anti turunannya apa gitu ya. Anti turunannya kita pikirkan, oh ternyata kalau penjumlahan itu kan turunannya ya tandanya tidak berubah ya, tetap itu. Kemudian berarti kita tinggal cari anti turunan 1 per 1 ya. Anti turunan dari 1 per x apa? Apa ya yang kalau kita turunkan jadi 1 per x? Ternyata yang kalau kita turunkan jadi 1 per x adalah ln x. Kemudian yang kalau kita turunkan jadi 2 e pangkat 2x adalah e pangkat 2x. Jadi berarti arti turunan dari 1 per x tambah 2 e pangkat 2x adalah ln x tambah e pangkat 2x. Ya. Nah, selanjutnya ya. Jadi kalau tadi kan anti turunan itu pada dasarnya ya kita menebak ya fungsi apa yang kalau kita turunkan fungsinya itu adalah fungsi yang kita punya. Nah, tapi ternyata ya fungsi tersebut ya yang kita hasil tebakan kita tadi itu hanya salah satu ya, hanya salah satu dari anti turunan fungsi f kecil. Karena anti turunan itu bisa banyak. Anti turunan itu bisa banyak ya. Makanya bentuk anti turunan paling umum itu adalah f besar x tambah suatu konstanta c. Di mana konstanta c ini ya terserah bisa angka berapapun. Makanya kalau kalian ingat di SMA ya, kalau kalian ingat di SMA ketika mengintegralkan suatu fungsi di belakangnya selalu ditambahkan c. Karena
itu. Ya. Nah, contoh selanjutnya ya. Cari antiturunan dari fx sama dengan 3x kuadrat yang memenuhi f besar 1 adalah min 1. Nah, kalau seperti ini gimana caranya? Pertama kita cari dulu antiturunan dari 3x kuadrat. Apa ya yang kalau kita turunkan menjadi 3x kuadrat? Ternyata antiturunannya adalah x pangkat 3. Sehingga kita punya bentuk antiturunan paling umumnya adalah f besar x sama dengan x pangkat 3 tambah c. Nah, kondisi tambahan di mana f besar 1 sama dengan min 1 ini ya menentukan nilai c ini harusnya berapa. Sehingga oke, kita masukkan ya f besar x sama dengan x pangkat 3 tambah c, ini kita masukkan dengan x-nya 1. Ternyata kita dapat f besar 1 adalah 1 pangkat 3 tambah c, yaitu 1 tambah c. Sehingga karena f besar 1 adalah min 1, kita perlu mencari c ya yang memenuhi supaya 1 tambah c itu adalah min 1. Ternyata c-nya adalah min 2. Maka antiturunan dari fx sama dengan 3x kuadrat yang memenuhi f besar 1 sama dengan min 1 adalah f besar x sama dengan x pangkat 3 min 2. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, di slide ini ya ada tabel ya dari rumus-rumus antiturunan ya, di mana huruf K adalah konstanta ya. Jadi K ini konstanta. Jadi kita ini maksudnya apa? X pangkat N ini kita integralkan atau kita cari antiturunannya terhadap X. Sin KX kita cari antiturunannya terhadap X. Semuanya kita cari antiturunan terhadap X ya. Ada tabel ini ya yang bisa kalian gunakan untuk mencari antiturunan. Terutama yang antiturunan untuk fungsi-fungsi nomor 10, 11, 12 ini kan sulit ya. Kalian bisa pakai tabel saja gitu nanti kalau ada kuis ya. Kuis itu harusnya antara minggu depan atau tahun baru. Atau maksudnya atau setelah tanggal 1 Januari. Ya. Nanti kalian tinggal pakai tabel ini saja gitu ya. Oke. Contoh lagi ya. Cari bentuk antiturunan yang paling umum untuk fungsi-fungsi ini. Oke. Antiturunan dari X pangkat 5 apa? Kita cari di tabel ya. X pangkat 5 itu kan bentuknya bentuk yang nomor 1 ya. X pangkat N. Maka antiturunannya adalah 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 tambah C. Ya, di mana N-nya tidak sama dengan min 1. Oke. Kalau seperti itu berarti kalau X pangkat 5 karena N plus 1-nya adalah 6 ya, maka kita punya 1/6 kali X pangkat 6 tambah konstanta C. Nah, kemudian apa antiturunan dari GX sama dengan 1 per akar X? Nah, kalau seperti ini kita cari bentuknya yang mana ya. 1 per akar X itu masih kita punya bentuk yang nomor 1 lagi ya, karena 1 per akar X ini kita bisa tulis sebagai X pangkat min setengah. Nah, ternyata antiturunannya adalah 2X tambah C. Selanjutnya, antiturunan dari sin 2X apa? Kita cari. Kita punya bentuk sin KX ya. Sin 2X ya, berarti K-nya 2. Berarti antiturunannya adalah min 1 per 2 cos 2X tambah C. Min 1 per 2 cos 2X tambah C. Dan seterusnya ya. Jadi kalian bisa tinggal pakai tabel ini saja ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas, Pak. Masih mudah ya. Nah, untuk antiturunan ya berlaku sifat-sifat
linearity ya. Jadi ada aturan-aturan linearity yang bisa kita pakai, linearitas yang kita bisa pakai ya. Yaitu kalau kita punya fungsi k kecil kali fx, k-nya ini adalah konstanta ya. Maksudnya apa? Si fungsi f kecil x ini kita kalikan dengan sebuah konstanta k. Kita dapatkan bentuk antiturunan yang paling umumnya adalah k kecil fx tambah c ya. Di sini kalau kalian perhatikan ya, k kecilnya tidak kita pedulikan, yang penting kita cari antiturunan dari f kecil x, yaitu f besar x, tetap kita kalikan dengan k kecil, baru kita tambahkan dengan c. Kemudian ada lagi aturan negative rule ya, aturan tanda negatif ya. Kalau kita punya f kecil x-nya kita kalikan dengan negatif 1 ya, maka ini sebenarnya sama seperti nomor 1 ya. Kita pilih k-nya adalah min 1. Ya, ini sama sebenarnya. Kemudian bagaimana dengan aturan kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan dua fungsi? Misalkan kita punya f kecil x tambah atau kurang g kecil x. Maka antiturunannya adalah antiturunan dari f kecil x, yaitu f besar x, tambah atau kurang dari antiturunan dari g kecil x, yaitu g besar x. Seperti itu ya. Contoh. Cari antiturunan dari fx sama dengan 3 per akar x tambah sin 2x. Kalau seperti ini ya, kita lihat bahwa fungsinya ini kita bisa tuliskan sebagai 3 kali gx ditambah hx, dengan gx-nya adalah 1 per akar x, hx-nya adalah sin 2x. Nah, kita tahu di sini bahwa integral dari 1 per akar x adalah 2 akar x ya. Atau bukan integral ya. Antiturunan dari 1 per akar x adalah 2 akar x. Maka kita tulis antiturunannya adalah 2 akar x. Ditambah antiturunan dari sin 2x. Antiturunan dari sin 2x adalah min setengah cos 2x. Kita punya min setengah cos 2x. Maka dengan aturan linearitas dari antiturunan ya, aturan yang ketiga dan aturan yang pertama ya, kita bisa menggabungkan itu. Jadi antiturunan dari f kecil x sama dengan 3g kecil x tambah hx tambah h kecil x adalah f besar x sama dengan 3g besar x tambah h besar x tambah suatu konstanta c. Sehingga kita dapatkan 6 akar x min cos 2x per 2 tambah c. Seperti itu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, contoh selanjutnya ya. Ini ini adalah permasalahan nilai awal sebenarnya ya. Di contoh ini ya, terdapat sebuah balon udara yang naik secara vertikal ya ke atas dengan laju 12 kaki per detik dan berada pada ketinggian 80 kaki ketika sebuah paket dijatuhkan dari balon udara tersebut. Pertanyaannya adalah berapa lama ya, si paket itu sampai menyentuh tanah gitu, dari dijatuhkan di ketinggian 80 kaki. Nah, kalau seperti ini ya, maka yang perlu kita lakukan adalah, misalkan VT itu adalah kecepatan ya, dari paket pada waktu T, bukan kecepatan dari balon udaranya ya, kecepatan dari si paketnya yang mau dijatuhkan tadi. Kemudian ST misalkan ini adalah ketinggiannya ya, dihitung dari permukaan bumi, dari permukaan tanah. Nah,
Di sini ya kalau kita pakai satuan kaki, maka percepatan gravitasi di sekitar permukaan bumi itu sekitar 32 kaki per detik kuadrat. Kalau misalkan kita asumsikan tidak ada gaya lain ya, ini kita asumsikan situasinya ideal ya, maka persamaan maka bentuk turunan yang kita punya adalah dv/dt ya. Dv/dt ini kan turunan dari kecepatan terhadap waktu itu percepatan ya. Nah, di sini percepatannya yang kita punya adalah percepatan gravitasi. Makanya kita tahu bahwa dv/dt-nya adalah min 32. Karena apa? Karena si paketnya itu bergerak ke atas, kan tadinya paketnya ada di paketnya itu terletak di balon udara, sehingga balon udaranya ini bergeraknya ke atas, kecepatannya arahnya ke atas. Sedangkan percepatan gravitasi ini menyebabkan gerak ke bawah, sehingga tandanya negatif. Sehingga di sini kita punya dv/dt adalah min 32. Nah, dari sini kita punya yang namanya permasalahan nilai awal ya, atau initial value problem. Di mana kita punya persamaan turunannya adalah dv/dt sama dengan min 32. Dan kecepatan awalnya adalah kecepatan dari si balon udara. Jadi ketika kita menjatuhkan benda, ya, kita menjatuhkan paket dari balon udara itu, ya, kecepatan paketnya saat kita jatuhkan adalah kecepatan dari balon udara, yaitu 12 kaki per detik. Sehingga kita punya V0-nya adalah 12. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Saya kurang paham di bagian V0 sama dengan 12, Pak. V0 sama dengan 12. Oke. Paketnya ini kan dijatuhkan dari dari balon udara, betul nggak? Di sini ceritanya. Iya, betul, Pak. Ya. Karena paketnya dijatuhkan dari balon udara, ya, dijatuhkan saat ketinggian 80 kaki. Ya. Nah, tapi kan pada saat yang bersamaan, si balon udaranya itu selalu naik, ya, dengan kecepatan 12 kaki per detik. Ya. Sehingga kecepatan si paket sendiri, ya, ketika kita menjatuhkan paketnya, ya, berapa kecepatan si paket? Ketika kita menjatuhkan paketnya, ya, kecepatan si paket itu berapa? Oke, ini kita berbicara relativitas ya. Ketika pertanyaan saya gini deh, contohnya kita asumsikan kita menjadi seorang pemanah gitu misalkan ya. Kita mau memanah sambil berkuda. Coba kira-kira ya, bukan kita mau memanah gitu. Kemudian kita mau membandingkan ya efek dari memanah sambil berkuda. Oh, jangan gini deh. Buat yang cowok-cowok ya, di sini ada yang suka main bola atau main futsal? Ada, Pak. Ada ya. Bola PS tapi. Ya, oke. Well, anyway. Ketika kalian akan menendang bola, misalkan free kick atau penalti gitu ya, atau penalty kick. Ketika kalian akan menendang bola ya, kalau kaki kalian misalkan tidak kuat-kuat banget gitu ya, misalkan kalian ingin menendang bola sekeras mungkin ya, ingin supaya bolanya itu sekeras mungkin. Biasanya yang kalian lakukan apa? Kalian akan berdiri memberi jarak supaya ada ancang-ancang untuk berlari ya. Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Karena dengan berlari itu, ketika kaki kita mengayun menyentuh bola itu akan kena impact yang lebih tinggi ya. Karena kaki kita bisa mengayun yang secara relatif itu berasa lebih cepat. Padahal kalau di badan kita sendiri, kaki kita itu cuman sebenarnya kecepatannya
biasa aja gitu, sama dengan ketika kita diam. Tapi karena kita tambahkan dengan kita lari, ya, maka ada tambahan kecepatan di situ. Nah, sama seperti itu sebenarnya. Di sini kita mau menjatuhkan benda ya dari atas, tapi kondisinya adalah kita sedang kita sedang bergerak ke atas. Maksudnya kita sedang naik balon udara ya. Kita pegang paket itu ya. Tapi ketika kita jatuhkan paketnya ya, pasti si paketnya itu tidak akan mulai jatuh dari kecepatan 0 kan ya. Karena ada kecepatan si paketnya ikut naik karena akibat paketnya terletak pada si balon udara itu. Makanya kecepatan awal dari ketika kita menjatuhkan paket ini adalah 12 kaki per detik gitu. Karena itu alasannya. Agak muter-muter ya. Tapi bisa dipahami nggak kira-kira? Sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kemudian ya kan kita punya ini ya, bentuk turunannya adalah min 32 dengan anti turunannya di titik 0 adalah 12. Maka kita menyelesaikan dulu ya, cari anti turunan dari min 32. Anti turunan dari min 32 ini adalah min 32T tambah konstanta C. Baru kita masukkan kondisi awal di mana T-nya 0 ya. VT-nya adalah 12. Ternyata kita dapatkan bahwa C-nya adalah 12 ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa kecepatan dari si paket itu jatuh ke tanah adalah bisa dilambangkan oleh persamaan min 32T tambah 12. Nah, ini baru kecepatan. Tapi dari kecepatan ini kita tidak bisa menjamin bahwa dia posisinya akan ada di permukaan tanah. Sehingga kita perlu cari persamaan permukaan tanah ya. Persamaan ketinggian. Nah, untuk mendapatkan persamaan ketinggian ya, dari persamaan kecepatan ini kita perlu apa kan? Kita perlu cari anti turunannya ya, karena turunan dari posisi adalah kecepatan. Turunan dari kecepatan adalah percepatan. Turunan dari posisi adalah velocity atau kecepatan. Turunan dari velocity atau kecepatan adalah acceleration atau atau percepatan ya. Sehingga kalau kita balik ya, kalau kita mau mencari persamaan posisinya padahal yang kita punya adalah persamaan kecepatannya, maka kita perlu cari anti turunannya. Maka kita punya persamaan yang selanjutnya, yaitu persamaan turunan ya dari posisi adalah min 32T plus 12 ya, di mana ini adalah persamaan kecepatan ya. Kemudian dengan kondisi awal adalah posisi awalnya adalah 80. Karena si bendanya itu mulai dari 80 kaki. Nah, kemudian kita cari anti turunannya ya. Kita cari anti turunannya, ternyata anti turunannya adalah anti turunan dari min 32T tambah 12 adalah min 16T kuadrat tambah 12T tambah C. Kemudian kita masukkan lagi kondisi awal ya. Ternyata kita dapat C-nya adalah 80. Sehingga persamaan yang melambangkan ketinggian si paket itu ya di atas permukaan tanah pada waktu T adalah ST sama dengan 16T kuadrat tambah 12T ya, tambah C-nya 80 ya, tambah 80. Nah, sehingga kita perlu cari ya sekarang T lebih dari 0 di mana fungsi ST-nya adalah sama dengan 0. Ternyata kita dapatkan T-nya adalah 2,64 detik. Sehingga dari sini kita tahu bahwa kalau kita naik balon udara ya, yang balon udara yang naik ke atas secara vertikal tidak kemana-mana, lurus ke atas gitu, dengan kecepatan 12 kaki per detik. Kemudian ketika pada ketinggian 80 kaki kita jatuhkan paket, maka paket itu akan sampai ke permukaan tanah setelah sekitar 2,64 detik.
Itu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Oke. Pak. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang apa namanya indefinite integral ya. Jadi integral tak tentu. Jadi pada dasarnya integral tak tentu itu notasinya seperti ini ya. Jadi semua kumpulan antiturunan f itu pada dasarnya kita sebut sebagai integral tak tentu. Jadi integral seperti ini yang tidak ada batasnya. Di mana ini yang bergelombang ini, yang kayak cacing ini, kalian ini disebut sebagai simbol dari integral. Ya. Kemudian fungsi f ini adalah integrannya, fungsi yang akan diintegralkan. Kemudian x ini ya, x yang ada setelah huruf d, ini adalah variabel yang diintegralkan. Contoh, hitung integral tak tentu dari x kuadrat min 2x plus 5 dx. Maka caranya adalah kita cari antiturunan dari masing-masing ini ya. Dari x kuadrat apa antiturunannya? X pangkat 3 min x pangkat 3 per 3. Kemudian antiturunan dari min 2x apa? Min x kuadrat. Kemudian antiturunan dari 5 apa? 5x. Terus ya, kemudian di akhir kita tambahkan c ya. Ini standar seperti integral yang kalian pelajari ketika SMA. Oke, kita masuk ke latihan. Coba antiturunan dari yang pertama, yang A. X kuadrat. X pangkat 2. Sebentar ya. X Oh, pangkat 2, Pak. belum saya pasang ininya. Tunggu sih. Untuk A adalah X kuadrat. Bagaimana dengan B? 1/3 X pangkat 3. 1/3 X pangkat 3. Sehingga bagaimana dengan yang C? 1/3 X pangkat 3 kurang X kuadrat plus X plus C. Ya, sudah benar ya. Oke, kalau gitu kita ke latihan yang selanjutnya. Pak, itu yang A sama B-nya tadi nggak di plusin C. Hah? Yang A, yang B-nya sama A-nya. Sebenarnya ini nggak perlu ditambahkan C ya jawabannya. Karena apa? Karena di sini find jadi yang diminta cuman cari salah satu antiturunannya. Jadi ini mau saya tulis X kuadrat plus 1 ini juga benar jawabannya. Karena kalau kita turunkan kita dapat 2x gitu ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian yang kedua. Apa antiturunannya? Misalkan ini f kecil x, maka f besar x adalah 2x tambah 5 per x. 2x tambah 5 per x ya. Coba kita tes ya. Ini benar mengapa ya? Kita coba ya. Ini bisa kita tuliskan sebagai 2x tambah 5x pangkat min 1 ya. Sehingga f kecil x ya atau d f besar dx ini adalah 2 min
5x pangkat min 2, yaitu 2 min 5 per x kuadrat. Jadi ini benar ya. Selanjutnya, kita banyak latihannya nih. Yuk. Min 1 per cos px plus cos 3x. Min Min 1 per pi cos x. cos x atau cos px. Cos px. Kemudian Plus cos 3x. oke, kita tes ya. Kita punya f kecil x atau d dari f besar dx ini adalah min 1 per pi dikalikan dengan turunan dari cos px adalah pi sin px, tapi ini negatif ya. Ini pi, sorry. Kemudian ditambah min 3 sin 3x. Sehingga kita punya di sini adalah sin px min 3 sin 3x. Benar ya? Oke, selanjutnya. Nah, kalau di sini bedanya adalah cari bentuk anti turunan yang paling umum. Ada yang sudah dapat hasilnya? 4y pangkat 2 kurang 8 per 3y pangkat 3 per 4. Apa? 4y pangkat 2 4y pangkat 2 kurang 8 per 3y pangkat 3 per 4. min 8 per 3y 8 per 3y pangkat 3 per 4. pangkat 3 per 4. Ini benar tandanya min. Iya benar Pak Min. Oke, ada jawaban yang lain? Saya Pak, Ya, 4y kuadrat kurang 8 y akar y pangkat 3 y akar 4 pangkat 3 gimana sih? Per 3 4y kuadrat dikurang kurang 8 akar y pangkat 3, akarnya akar 4 terus y-nya pangkatin 3 per 3. Nih. Ini sama ya? Per 3. Sama, Pak. Ada jawaban lain? Tambahin C, Pak. Tambahin C. Iya.
Dua-duanya. Ya, Pak. Oke. Jawabannya benar ya. Ini dua-duanya sama-sama benar karena ini sama sebenarnya. Ini Y pangkat 3/4 itu ya Y pangkat 3 kita akar 4 gitu. Sama ya. Yang lain ada pertanyaan? Mau nanya, Pak. Ya silakan. Yang maksud dari most general yang paling umum tuh maksudnya gimana ya, Pak? Yang paling umum itu ciri khasnya adalah ada plus C-nya itu. Oh, baik, terima kasih, Pak. Di sini kan nih. Jadi di sini ada ya. The most general antiderivatif ya bentuk antiturunan yang paling umum ya yang ada plus C-nya ini gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada cuman tuh apa ternyata. Ini cepat selesai dong. Oke. Apa? Tiga per lima 3/5 sin 5 theta sin 5 theta plus C. plus C. Ya, ini sudah benar ya. Yang lain dapat jawaban yang sama? Sama, Pak. Sama. Oke. Selanjutnya. Oke. E pangkat 3x per 3 kurang 5 E pangkat x plus T. E pangkat 3x per 3 kurang Kurang 5 per E pangkat x tambah C. ini adalah integral dari E pangkat 3x tambah 5 E pangkat min x ya. Saya mau dx. untuk Oke, sebentar saya tuliskan dulu. Integral dari E pangkat 3x tambah 5 E pangkat min x dx. Ya, apa jawaban lain kalau ada? E pangkat 3x per 3 ditambah 5 dikurang E pangkat min x. Dikurang gini. Iya, dikurang E Pangkat. pangkat min x tambah C. Oke, kita cek ya kalau gitu ya. 5 ini kan pengali ya. Jadi pada dasarnya cara ininya gini. Integral dari E pangkat 3x tambah 5 E pangkat min x dx ini adalah kita pecah integralnya ya. Integral E pangkat 3x dx ditambah 5 kali
ditambah integral dari 5 kali E pangkat min X dx ya. Atau anti turunan itu sifatnya konstantanya bisa kita keluarkan ya. Jadi kita punya integral dari E pangkat 3x dx tambah 5 kali integral E pangkat min X dx ya. Kemudian kita integralkan, ternyata kita punya ternyata integral dari E pangkat 3x adalah E pangkat 3x per 3 ditambah 5 kali integral E pangkat min X adalah min E pangkat min X. Terus kita tambahkan dengan C. Sehingga ini adalah E pangkat 3x per 3 min 5 E pangkat min X plus C ya. Jadi seperti ini. Sehingga jawaban yang kedua ini salah ya, karena ini bukan 5 min E pangkat min X ya. Tapi mungkin lupa kurungnya ya. Salah pecah, Pak. Ya. Kemudian yang jawaban yang pertama ini benar. Ya, seperti itu ya. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita ke selanjutnya ya. Mau coba jawab. Ya, sebentar. Solusinya adalah dy-nya X sama dengan kalau langsung antiderivatifnya X pangkat 2 kurang 7X. X pangkat 2 kurang 7X. Tambah C. Langsung konstannya C-nya berapa? C-nya 10. Tambah 10. Nih, ya. Oke, 4 kuadrat min 4 kuadrat min 7 kali 2 itu min 14 ya. Itu maaf. 2 kuadrat 4 min 14 itu min 4 min 14 adalah min 10 ya, tambah 10. 0 ya. Ini betul karena Y2 adalah 2 kuadrat min 7 kali 2 tambah 10 itu adalah 4 min 14 tambah 10 yaitu 0, dan Y aksen X adalah 2X min 7 ya. Jadi jawabannya adalah ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Latihan yang terakhir. Silahkan dicoba.
Kalau ada yang sudah bisa, langsung open mic saja. Min 93,9 Pak. Yang pertama, Ya, yang pertama. min 93,9. Ya. Oke. Min 93,9. Ada jawaban lain? Yang lain ada yang sudah dapat jawabannya? Ini maksudnya suruh cari perpindahan bukan Pak? Iya. Yang dicari adalah perpindahan ya, displacement. Oke, kalau gitu gini aja. Kita tahu bahwa S itu adalah integral dari Vt dt ya, yaitu integral dari 9,8 T min 3 dt ya. Ini adalah berapa? 49 T pangkat 2/10 minus 3T tambah C. Oke, 9,8 kali 9,8 dibagi 2 berarti kan 4,9 ya. T kuadrat min 3T tambah C ya. Ini adalah anti turunannya. Nah, untuk menjawab nomor 1, berapa perpindahan ya objek tersebut ya dari T1 ke T3 jika diketahui bahwa posisinya adalah di 5 saat T-nya 0. Jadi kita tahu bahwa di sini S0-nya adalah 5 ya. Maka kita punya S0
adalah 4,9 kali 0 kuadrat min 3 kali 0 tambah C, ya, ini harus sama dengan 5 ya. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa C-nya adalah 5. Maka fungsinya adalah ST adalah 4,9 kali T kuadrat min 3T plus 5. Nah, pertanyaannya berapa perpindahannya dari T1 ke T3? Berarti kita hitung dulu ya. S1 berapa? S1 adalah 4,9 min 3 plus 5 ya. Yaitu 6,9. Kemudian S3 adalah 4,9 kali 3 kuadrat min 3 kali 3 plus 5 ya, yaitu ini adalah 9 kali ini gini deh, 3 kuadrat kali 4,9 min 1 ditambah 5 ya, yaitu 9 kali 3,9 ditambah 5 ya. Ini adalah sama dengan berapa? Tiga koma 9 kali 9 itu 35,1 tambah 5 berarti 40,1. Sehingga perpindahan dari T1 ke T3 jika S0 adalah 5 adalah S3 min S1 yaitu 40,1 min 6,9 ya, yaitu berapa? Tiga puluh tiga koma dua unit ya, atau 33,2 supaya konsisten saya tulis satuan seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Oke, kalau gitu sekarang yang kedua. Coba. Jadi ini beda, ini sama dari T1 ke T3, cuman bedanya adalah saat T sama dengan 0, S-nya min 2 ya.
Jadi kita punya sekarang S0-nya adalah min 2 ya. Sehingga kita punya di sini C-nya adalah min 2 ya. Sehingga ST-nya sekarang beda ya. ST-nya adalah 4,9 T kuadrat min 3T min 2. Maka kita hitung ya, S1-nya adalah 4,9 min 3 min 2 ya, yaitu min 0,1 kayaknya. Kemudian S3 adalah 9 kali 39 itu, oke, saya tulis dulu deh. 4,9 kali 3 kuadrat min 3 kali 3 min 2 ya, yaitu 35,1 dikurangi dengan 2, berarti 33,1. Maka kita dapat bahwa perpindahan dari T sama dengan 1 ke T sama dengan 3 jika S0-nya adalah min 2 adalah 33,1 min 0,1, yaitu 33,2 satuan. Jadi, kalau diperhatikan ya, ini sama. Nah, untuk yang ketiga, S0-nya adalah S subscript 0. Sehingga kita punya di sini ST-nya adalah 4,9 T kuadrat min 3T plus S0. Sehingga kalau begitu perpindahannya adalah S3 min S1 ya, yaitu 4,9 kali 3 kuadrat tambah min 3 kali 3 tambah S0 min 4,9 kali 1 kuadrat min 3 kali 1 tambah S0 ya, yaitu di sini kita punya 35,1 tambah S0 min 4,9 kurang 3 adalah 1,9 ditambah, bukan tambah ya, min S0, sehingga S0-nya bisa kita coret. Ternyata ini tetap 33,2 satuan. Ya. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum saya beralih ke materi selanjutnya? Ini jawabannya kebetulan sama atau memang harus sama gitu, Pak? Untuk soal ini harusnya sama. Nanti ini ada kaitannya dengan yang kita pelajari hari Senin ya, yaitu teorema dasar kalkulus. Ada kaitannya dengan itu. Itu adalah teorema yang paling penting yang kalian perlu ketahui. Kalau bisa nempel di otak.
Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, di sini ada 35 latihan yang bisa kalian coba ya di rumah. Silahkan dikerjakan sendiri ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang notasi sigma dan penjumlahan Riemann ya. Apa itu penjumlahan Riemann gitu ya. Di sini kalau yang ini hanya materi kedua ini hanya cukup tahu saja. Jadi kalian cukup tahu saja kalau kita punya ini untuk saat ini ya. Tapi nanti notasi ini akan kita pakai di pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu ya. Oke. Nah, apa sih notasi sigma itu ya? Apa sih notasi sigma itu ya pada dasarnya? Notasi sigma itu memungkinkan kita untuk menuliskan sebuah operasi penjumlahan dengan banyak suku ya, dalam bentuk yang lebih kompak, bentuk yang lebih lebih powerful lah daripada kita nulis. Misalkan kita nulis A1 sampai A100 ya, dijumlahkan. Jadi kita kalau tulis secara standar kan kita nulisnya A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah A6 dan seterusnya sampai tambah A100. Itu kalau kita tulis kita nggak tahu tuh satu lembar buku tulis akan cukup atau tidak. Tapi dengan bantuan notasi sigma itu kita bisa menuliskan penjumlahan tersebut jadi jauh lebih mudah. Nah, biasanya notasi sigma ini digunakan jika setiap sukunya ya, setiap termnya ini mereka punya pola yang mereka punya pola tertentu biasanya. Nah, cara menuliskannya ya, jadi yang panjang ini ya, yang kita nggak tahu kalau ini mungkin sampai kalau n-nya 100 atau apalagi n-nya 1000 gitu ya, bisa jadi kita butuh lembar-lembar buku untuk hanya untuk menuliskan penjumlahannya. Tapi dengan bantuan notasi sigma kita cukup nulis ya, cuman berapa karakter gitu ya. Nah, apa sih notasi sigma ini ya? Jadi notasi sigma ini kita punya sigma ya pastinya. Sigma ini yang tandanya seperti ini. Ini adalah sigma. Nah, ini. Sigma seperti ini menunjukkan operasi penjumlahan. Kalau kita punya sigma AK, maka kita akan menjumlahkan si AK ini. Nah, penjumlahannya seperti apa? Ya, penjumlahannya adalah misalkan di sini indeks K-nya itu dimulai dari 1 misalkan. Berarti kita jumlahkan AK K-nya dari 1 sampai berhenti di K sama dengan N. Sehingga kalau kita buka lebar si notasi sigma ini, ya kita punya karena K-nya dari 1 berarti A1, ya. Kemudian naik 1 K-nya terus ya, A2, A3, jadi, dan tandanya semua selalu ditambahkan ya, jumlahkan. A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 dan seterusnya ya, sampai K-nya ini ya, berhenti di N ya. Jadi sampai tambah AN. Ini adalah notasi sigma. Sudah ngerti ya? Sudah kenalan dengan notasi ini sebelumnya atau baru ini? Pernah di SMA, Pak. Di barisan dan Di deret. SMA, Pak. Pak. Iya, Pak. Oke, kalau pernah di SMA mungkin kalian perlu buka lagi buku SMA-nya ya tentang barisan dan deret, karena biasanya notasi sigma ini dipakai ketika kita mempelajari deret. Contoh ya, contoh kita bisa menuliskan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat dan seterusnya sampai tambah 11 kuadrat itu dengan sigma K kuadrat dengan K-nya dari 1 sampai 11. Ya, dibanding kita menuliskan yang sepanjang ini ya, mending kita cukup nulis ini saja gitu. Karena mereka sama. Kemudian contoh lagi ya, ini lebih ekstrim lagi nih, sampai 1000 gitu ya. Jadi kita punya F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 dan seterusnya ya.
sampai tambah F999 tambah F1000. Kan banyak ya. Kita bisa menuliskannya dengan jauh lebih simpel, yaitu dengan sigma Fi, I-nya mulai dari 1 sampai 1000. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, ya. Nah, di notasi sigma sendiri ya, itu berlaku 4 aturan ini ya. Jadi ada aturan penjumlahan ya, aturan pengurangan, aturan perkalian dengan konstan, dan aturan jumlah dari nilai konstan. Aturan yang pertama adalah aturan penjumlahan ya, di mana kalau kita punya sigma K dari 1 sampai N ya, sigmanya ini untuk AK tambah BK, ini kita bisa pecah menjadi sigma AK dari K1 sampai N ditambah sigma BK K-nya dari 1 sampai N. Begitu juga dengan pengurangan. Terus bagaimana kalau kita kalikan dengan sebuah konstanta, maka konstantanya kita bisa pindahkan ke depan. Jadi kalau sigma C kali AK K-nya dari 1 sampai N ya, karena C-nya konstanta, maka C-nya bisa kita pindahkan keluar ya. Ini berubah menjadi C kali sigma AK K-nya dari 1 sampai N. Nah, bagaimana dengan kalau kita mau menjumlahkan konstanta gitu ya, sebanyak N kali. Maka sigma C K-nya dari 1 sampai N, berarti C-nya ini kita tambahkan terus ya. C tambah C tambah C tambah C tambah C dan seterusnya sampai sebanyak N kali. Maka jumlahnya adalah N kali C. Nah, kemudian kita masuk ke apa sih Riemann sum itu ya. Apa sih Riemann sum itu ya? Riemann sum itu pada dasarnya gini. Kita sebenarnya ingin mendekati integral yang tertentu dari sebuah fungsi ya. Misalkan contohnya di sini fungsinya fungsi yang disimbolkan dengan kurva yang warna biru ya. Kemudian kita mau mendekati integral dari fungsi tersebut dengan cara kita menghitung luas persegi panjang. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita bagi ya, misalkan kita mau integral fungsinya ini dari A sampai B. Caranya adalah kita bagi A sampai B ini menjadi beberapa partisi ya. Misalkan kita punya partisi pertama yaitu dari X0 sampai X1. Kemudian partisi kedua dari X1 sampai X2 dan seterusnya ya, sampai partisi terakhir ya dari Xn-1 sampai Xb. Kemudian di setiap partisi itu kita hitung luas dari persegi panjangnya. Kemudian semua luas persegi panjangnya itu kita jumlahkan, kita dapat aproksimasi atau hampiran dari integral yang mau kita hitung. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Jadi pada dasarnya Riemann sum ini adalah kita menjumlahkan ya semua persegi panjang di bawah, ya, dalam tanda kutip di bawah ini maksudnya apa? Maksudnya di bawah itu bukan selalu di bawahnya kurva seperti ini ya. Seperti yang sebelah kanan ini nggak selalu seperti ini ya. Yang sebelah kiri ini kebetulan kurvanya negatif ya. Arti di bawah di sini adalah di atasnya kurva, bukan di atas, lebih tepatnya di antara kurva dan sumbu X. Luas itu yang kita hitung. Sehingga kita jumlahkan semua luas dari persegi panjang ya. Dari kurvanya dari A sampai B. Sehingga kita mendapatkan bentuk jumlahan seperti ini ya. SP adalah sigma dari FCK dikalikan XK, K-nya dari 1 sampai N ya. FCK itu apa? FCK itu adalah nilai fungsi di titik C1. Di titik CK lebih tepatnya ya.
Jadi kalau f C1 maka nilai fungsi ya ini kalau kita milih misalkan untuk persegi panjang yang pertama ya interval dari x0 sampai x1 misalkan kita pilih di dalamnya kita pilih untuk menghitung perseginya adalah titik C1. Maka lebar dari persegi panjangnya adalah x1 min x0. Panjang dari persegi panjangnya adalah f dari C1 dan seterusnya. Makanya di sini luasnya adalah f dari CK dikalikan dengan lebarnya interval ya. Delta XK. Delta XK ini adalah lebar interval, misalkan delta X1 itu adalah X1 min X0 contohnya ya. Nah, jumlahan yang seperti ini yang disebut sebagai Riemann sum ya, atau jumlah Riemann untuk fungsi f pada interval A sampai B ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke baris selanjutnya? Pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Lanjut. CK Ya. apa, Pak? CK ini. Jadi kalau kan kita membagi selang atau interval A sampai B ini kita bagi menjadi sebanyak n interval gitu kan ya. Jadi kita punya interval X0 sampai X1, kemudian X1 sampai X2, X2 sampai X3 dan seterusnya ya. Nah, di setiap interval itu kita bisa pilih satu titik untuk menghitung panjang dari persegi panjangnya. Lebar dari persegi panjangnya kan delta X ya, yaitu X1 min X0. Nah, CK itu titik di antara X0 sampai X1, contohnya ini. C1 adalah titik antara X0 sampai X1 untuk kita hitung panjang dari si persegi panjang ini. Panjangnya adalah nilai fungsi di titik C1. Kemudian untuk interval X1 sampai X2, delta X-nya adalah X2 min X1. Ya, karena delta X ini menunjukkan lebar ya. Kemudian tingginya berapa? Tingginya adalah dilambangkan dengan nilai fungsi di titik C2. Di mana titik C2 ini ada di antara X1 sampai X2. Ini terserah kita mau pilih yang mana. Bisa dipahami sekarang? Halo? Sudah sedikit jelas, Pak. Pak, Ya? tadi saya tuh agak sedikit bingung tuh di bagian. Pokoknya habis setelah yang, nah bagian-bagian sini lah Pak. Yang bagian grafik-grafik ini Pak. Ini maksudnya gimana? Yang dibingungkan yang mananya dulu? Gimana ya? Grafiknya maksudnya gimana ya? Oh udahlah Pak, nanti saya nonton ulang aja. Oke. Baik Pak. Oke, nah kalau di gambar ini ya, kalau kalian lihat ya, ukuran lebarnya itu bisa beda-beda ya. Jadi contoh lebar dari xn-1 sampai xn ini kan cukup lebar ya. Kalau kita bandingkan dengan xk-1 sampai xk ini lebih sempit. Jadi pada dasarnya Riemann sum ini lebarnya bisa beda-beda. Tapi kita bisa memilih lebarnya sama misalkan ya. Kalau lebarnya sama, maka delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta Xn ya. Yaitu kita misalkan simbolkan dengan delta X ya. Maka kalau lebarnya sama, berarti caranya adalah kalau kita bagi A sampai B itu menjadi n interval, maka lebar yang sama ini kita punya lebar yaitu B dikurangi A dibagi dengan banyaknya interval yang mau kita bikin, yaitu n. Sehingga kalau lebarnya sama, maka kita bisa punya nih, ya.
rumus dari rumus yang atas ini yang lebarnya bisa beda-beda. Ini bisa kita simple ya sebenarnya. Ini sebenarnya lebih simpel daripada yang di atas itu ya. Karena yang di atas ini pilihan untuk CK-nya itu tidak setiap orang bisa memilih CK yang berbeda-beda, tapi yang di bawah ini dibuat sama. Pak, berarti yang SP itu untuk lebar yang bermacam-macam, Pak, ya? Nggak tentu. Iya. Kalau yang SN itu yang disamakan semua, Pak. Iya. Pak, saya ingin bertanya juga, Pak, apakah ilustrasi dari Riemann sum itu mesti pakai grafik seperti tadi atau bisa yang lain, Pak? Bisa pakai grafik apapun. Yang pasti persegi panjangnya itu terletak pada kurva terletak di antara kurva dan sumbu X. Mau pakai fungsi apapun terserah. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, ya. Ini contoh terakhir ya. Ini kalian cukup tahu saja ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu himpunan ya, P, isinya adalah titik 0, 0,2, 0,6, 1, 1,5, 2. Misalkan himpunan ini adalah partisi dari selang antara 0 sampai 2. Di mana titik-titik yang ada di P ini adalah titik-titik partisinya. Maka kalau seperti itu kita punya 5 subinterval ya. Kita punya 5 subselang yaitu dari 0 sampai 0,2 yang pertama, kemudian 0,2 sampai 0,6 ya, yang kedua, kemudian 0,6 sampai 1, kemudian 1 sampai 1,5 dan 1,5 sampai 2. Nah, panjang dari lebar dari setiap selangnya kan beda-beda ya di sini. Selang pertama lebarnya adalah 0,2 karena 0,2 kurangi 0. Selang yang kedua lebarnya adalah 0,4 karena 0,6 dikurangi 0,2 itu 0,4. Kemudian lebar yang ketiga ya delta X3 adalah 0,4 juga ya karena 1 dikurangi 0,6 adalah 0,4. Kemudian untuk selang yang selanjutnya yang keempat kita punya lebarnya adalah setengah karena karena jarak antara 1,5 dengan 1 adalah setengah. Kemudian yang terakhir juga setengah. Maka ya kalau seperti ini ya norm dari partisinya, maksudnya lebar yang kita pakai sebagai representasi dari ini, yang kita pakai sebagai representasi dari jumlah Riemann SP ini ya adalah lebar yang paling lebar. Ya, dalam kasus ini yang paling lebar adalah setengah, maka normnya adalah norm dari partisinya adalah setengah, seperti itu. Nah apa gunanya ini gitu ya? Gunanya ini adalah nanti ya, karena kita masih ada waktu sedikit, nanti ketika kita mau menghitung integral tertentu, kita bisa menggunakan komputer misalkan ya, menggunakan komputer karena komputer itu kan taunya adalah sesuatu yang diskrit saja ya, sesuatu yang diskrit yang bisa dilambangkan dengan 0 dan 1. Tidak bisa melambangkan suatu fungsi yang kontinu tapi benar-benar kontinu, nggak bisa. Karena diskrit, maka kita harus mendekati ya, kalau kita mau menghitung integral tertentu pakai komputer, maka kita harus mendekatinya menggunakan ini, jumlah Riemann ini. Untuk mencari integral dari sebuah fungsi dari batas A sampai B. Gitu. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini saja ya.
sampai bertemu di hari Senin. Hari Senin materinya adalah tentang integral tentu dan teorema dasar kalkulus. Kemudian hari Kamis depan itu adalah integral tentu dan tak tentu dengan substitusi, ya. Ini metode mengintegralkan dengan substitusi. Kemudian kita ada kuis 3. Kuis 3-nya di hari Kamis itu juga, Pak? Enggak. Tapi nanti kita cari waktu lagi deh. Mungkin minggu depannya. Ya, minggu depannya berarti di antara Natal dan Tahun Baru, ya. Baik, Pak. Oke, kalau gitu kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini, ya. Sampai bertemu hari Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.